kita riset dulu. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Sampaikan saya sih tertarik apa yang disampaikan oleh Taufik, Mbak Agi Muhammad Taufik, yang dia menyatakan bahwa dia sudah menelusuri websitenya KPU dan ternyata CV-nya Pak Jokowi itu nggak ditemukan, sementara calon presiden-presiden yang lain ditemukan semua. Nah ini serius nggak? Ini kalau bener kok jadi makin mencurigakan gitu loh Mbak Agi. Iya ya, memang ini sedang ramai Mas Hersu. Itu sebetulnya awalnya itu ada podcast ya dengan media Tribun Solo. Yaitu wartawan yang mewawancarai Pak Muhammad Taufik ini sebelum kemudian bergulir ke pengadilan kan pada hari Kamis besok. Dan kemudian disitulah buka-bukaan Pak Taufik ini. Kok maksudnya kan sudah berkali-kali itu ya di pengadilan, bahkan sudah ada korbannya yang masuk bui, yaitu Gus Nur dan juga Bambang Tri. Tapi kali ini kok digugat lagi, kira-kira apa? Apakah ada bukti baru kan demikian? Dan ternyata memang diungkap oleh Pak Muhammad Taufik tersebut bahwa sebelum mendaftarkan gugatan, dia sudah melakukan riset di berbagai tempat begitu. Dan ketika membuka website KPU, ini salah satunya ya, salah satu bukti yang sepertinya akan diajukan nanti di persidangan, bahwa ketika membuka website KPU semua data presiden itu ada, kecuali Pak Jokowi. Jadi data-data kontestasi dari sejak kita pemilihan secara langsung begitu oleh Pak SBY ya, yang terpilihnya Pak SBY tahun 2004. Betul, ya. Dan ya berkontestasi dengan Ibu Mega, kontestasi dengan semua lah data-data yang ketika itu berkontestasi dalam Pilpres begitu, sejak ada pemilihan langsung itu ada. Tapi kok Pak Jokowi tidak ada? Ini yang membuat kecurigaan dia. Kemana? Apakah karena ada file atau datanya rusak? Begitu kan bisa saja itu juga terjadi. Tapi kan ini kok pada saat nuansanya pada saat Pak Jokowi itu ijazahnya digugat kan di dalam CV itu pasti ada keterangan ijazah Mas Hersu. Jadi kapan dia masuk sekolah ini, kapan keluarnya, itu kan ada profil pendidikannya, juga ada profil-profil yang lainnya begitu. Nah ini kan jadi satu pertanyaan besar, justru itu aksesnya di mana Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan, kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli teman sekolahnya Pak Jokowi, tidak ada kata-kata SMA 6. SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Tapi ini Pak Jokowi dikatakan bahwa tiba-tiba tidak ada. Jadi CV-nya tidak ada. Ini kan jadi satu pertanyaan, kata Taufik. Kemudian Taufik ini menemukan salah satu pembanding tentang ijazah asli dari Pak Jokowi itu dari SMA 6 Mas Hersu. Jadi Pak Jokowi itu kan masuk tahun 1977, kemudian lulus tahun 1980, masuk ke UGM 1980. Nah, yang seangkatan dengan Pak Jokowi di SMA 6 tersebut, atau dulu disebutnya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. SMPP begitu. Nah itu dia sekarang memiliki pembandingnya, dan pembandingnya ini adalah ijazah asli dari siswa satu angkatan dengan Jokowi. Jadi yang tadinya ada di soal di KPU itu CV-nya Pak Jokowi tiba-tiba hilang begitu, itu sudah satu hal pertanyaan besar, apakah sengaja dihilangkan ataukah by accident, ada apa di baliknya, karena sampai saat ini pun KPU juga belum menjelaskan soal tersebut begitu. Dan kemudian juga di ijazahnya teman Pak Jokowi satu angkatan itu ijazahnya tertulis SMPP Mas Hersu sekolahnya, tidak bukan ada SMA 6 ya. SMA 6 seperti yang ada di ijazah Pak Jokowi dan diklaim selama ini begitu. Ada konsekuensi hukumnya. Memang harus begitu. Jadi apapun yang nanti terjadi itu memang semua itu harus diteliti. Mana yang diklaim kalau itu misalnya benar ya. Katakanlah skripsi. Kalau nanti ternyata yang dihadirkan itu ternyata bukan skripsi yang ada yang kami pegang waktu itu di UGM, nah berarti ini ada hal yang lain.
Karena UGM memastikan ini loh skripsinya Jokowi, dan harus itu yang diteliti. Itu harus diteliti skripsi itu, karena jelas kalau skripsi itu yang teliti, saya hakul yakin ya 99,9% bahwa itu ada banyak keanehan. Dan kalau UGM meluluskan skripsi semacam itu, waduh, sangat menyesal saya. Benar-benar nih citra Universitas Gadjah Mada dipertaruhkan ya kalau itu. Dan kemudian soal ijazah sekarang, Mas Aiman. Kalau ijazah itu nanti yang dihadirkan itulah bukan yang diposting oleh si kader partai itu, berarti kader partai itulah yang sudah membuat heboh atau gara-gara. Karena gara-gara dialah ya, dia membuat keonaran dengan itu. Iya, betul. Ya. Wartawan menyebutkan itu SMA 6 bukan SMTP. Nah, inilah yang kemudian barangkali akan dijadikan sebagai bukti nanti di pengadilan, Mas Irsu, oleh Pak Taufik ini begitu. Dan sebetulnya Pak Taufik ini sudah menyurati KPU juga kalau berdasarkan pernyataan di podcast tersebut. Tapi ternyata tidak ada respon. Jadi dia curiga bahwa ini ada semacam rekayasa atau sesuatu yang disembunyikan seperti itu. Misterius, CV Jokowi mendadak hilang di situs KPU jelang sidang ijazah. Taufik, semua presiden ada. Kejadian misterius terus terjadi seputar ijazah Jokowi yang dikabarkan palsu. Padahal sesuai jadwal, besok pada hari Kamis akan digelar sidang perdana ijazah Jokowi ini di Pengadilan Negeri PN Solo. Namun kabar terbaru dari penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik Kurikulum Vitae, mantan Presiden ke-7 RI tersebut tiba-tiba hilang di situs resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurut Taufik, CV Jokowi yang hilang tersebut terkait pencalonannya dalam Pilpres 2019 lalu. Padahal sambung Taufik, riwayat dari rival Jokowi saat Pilpres 2019 yaitu Prabowo Subianto terlampir di situs KPU. Pada kesempatan yang sama, Taufik juga berbicara terkait temuannya soal ijazah Jokowi saat lulusan SMA. Dia mengklaim bahwa ijazah SMA Jokowi palsu. Klaimnya tersebut berdasarkan ijazah pembanding milik rekan Jokowi saat SMA. Taufik menuturkan ijazah rekan Jokowi saat SMA tidak tertulis sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta, tetapi Jokowi menengah persiapan pembangunan SMP. Padahal menurut informasi yang beredar, Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Taufik mengatakan dengan ijazah SMA Jokowi, sekolahnya ialah palsu lantaran SMA Negeri 6 baru berdiri pada tahun 1986. Padahal Jokowi lulus SMA pada tahun 1980. Sebelumnya, Taufik melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri PN Solo terkait dugaan ijazah palsu pada hari Senin. Dikutip dari Tribun Solo, dia beralasan melayangkan gugatan tersebut lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah miliknya ke publik. Andika menuturkan ada beberapa data yang beredar tidak sinkron dengan data yang diklaim oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM beberapa waktu lalu. Adapun data yang dimaksud salah satunya dari unggahan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama. Sebagai informasi, Dian sempat mengunggah foto yang diklaim olehnya adalah ijazah asli dari Jokowi. Andika menyebut dari data tersebut, pihaknya menemukan beberapa ketidaksinkronan dari pembimbing dan penanggalan ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Pada kesempatan yang sama, Andika juga membantah pengajuan gugatan telah kalah dan tidak terbukti. Menurutnya, keabsahan ijazah Jokowi belum benar-benar diuji di pengadilan. Adapun yang dimaksud Andika adalah terkait gugatan dari Egy Sujana yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada April 2024 lalu. Andika menganggap keputusan tersebut bukan tidak mengabulkan gugatan, tetapi merasa bahwa gugatan yang dilayangkan tidak berhak diadili oleh PN Jakarta Pusat. Tidak ada yang mengatakan menang atau kalah, tetapi di situ dinyatakan no, yang artinya pengadilan merasa tidak berhak mengadili perkara tersebut, jadi belum masuk ke substansi, katanya.